Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, kita kembali jumpa dalam program Wanita Surgawi. Waktu ini waktu berkat. Jadi ikuti terus sampai pada menit terakhir ya saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah ini program Wanita Surgawi. Biar kami menikmatinya, termasuk saya yang menyampaikan firman. Biar kami menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Perasaan Tuhan. Sering kita lupa. Ada perasaan Allah yang reaktif terhadap apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan maksudnya adalah yang kita pikirkan, yang kita pikirkan dan yang kita renungkan dan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, baik yang di dalam pikiran, perasaan, ucapan, apalagi perbuatannya, semua akan membangkitkan perasaan Allah. Apakah Tuhan menjadi senang atau menjadi duka cita? Nah, kalau kita mau menjadi orang yang terberkati, mestinya kita menjaga perasaan Tuhan. Nah, banyak orang tidak memperdulikan hal ini, saudara. Jangankan saudara, saya pun juga kadang-kadang bisa lupa. Ada perasaan Allah yang harus saya jaga. Lupa, saudara. Ya. Waktu kita berdoa, kita khotbah mungkin ingat. Tetapi kadang waktu kita berdoa pun juga lupa perasaan Allah. Memimpin doa, urapan begitu bagus, kita menjadi sombong. Wah, hebat ya bisa pimpin doa begitu khusyuk, urapannya dahsyat. Kita jadi sombong. Dan kesombongan itu mendukakan perasaan Allah. Atau waktu kita khotbah, kita mau angkat diri, mau aktualisasi diri, menyampaikan kesaksian-kesaksian yang membuat diri kita menjadi lebih bernilai, bisa mendatangkan pujian, kita berdosa. Atau kita menyerang orang lewat mimbar. Mungkin tidak kita sebut namanya tapi inisial saja, atau tidak inisial tapi kita mengarah saja. Bayangkan saudara, seorang pendeta seperti saya bisa meleset. Bukan pada waktu menjalani hidup hari-hari, pada waktu berdoa. Pada waktu mimpin doa. Pada waktu berkhotbah. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Nah, bersyukur kita masih sadar. Artinya kita masih mengenali dosa itu. Sehingga ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, kita mau mengakui dosa itu dan kita minta ampun. Nah, kalau lagi pimpin doa lalu kita memiliki perasaan negatif, kita ingat seseorang lalu kita menjadi marah, dendam kita mulai membara, ya ibarat arang itu mulai memerah itu saudara. Nah, itu kita sadar. Langsung pada waktu mimpin doa itu kita langsung berkata, ampunilah dosaku. Di tengah-tengah doa,
kita berkata, "Aduh Tuhan, ampuni saya." Tidak kita ucapkan, saudara, tapi kita akui, kita minta ampun. Ya. Atau setelah selesai khotbah, lalu Tuhan bicara, atau Roh Kudus tegur kita. Tadi kita ucapkan apa yang tidak perlu kita ucapkan mestinya. Atau melakukan tindakan yang tidak perlu kita lakukan. Kita mengakui kesalahan itu, kita minta ampun. Dan yang paling menyakitkan hati kita adalah ketika kita sadar apa yang kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Aduh, sedih banget saudara. Rasanya kita mau menghapus duka di hati Tuhan itu begitu sulit. Aduh, kalau waktu bisa diulang, bisa mundur, aku tidak lakukan kesalahan itu. Jadi kita jangan berbuat salah, ya. Kita jangan berbuat dosa yang itu mendukakan hati Allah, ya. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan, ya, mendukakan. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita, saudara, mendukakan hati Allah. Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dibela Tuhan, jangan mendukakan hati Allah. Mendukakan hati Allah sama dengan mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 30 berbunyi begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jangan ada apa tadi, kepahitan, kegeraman itu geram, marah, ya, marah, ya, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kita menjaga perasaan Tuhan dengan memeriksa diri. Bukan hanya melakukan perbuatan nyata-nyata kelihatan sebagai dosa. Tetapi sesuatu yang ada di dalam hati kita. Yang itu mendukakan hati Tuhan. Ya, coba kita periksa saudara-saudaraku. Kita mau bersih. Karenanya doa itu mutlak. Saya sering mengajak saudara-saudara belajar disiplin bangun pagi sebelum jam 5. Dan jam 5 tepat kita sudah mulai ya di Truth ID. Hampir selalu saya yang pimpin kecuali saya keluar kota, keluar negeri, atau dalam perjalanan, nah itu saya tidak bisa. Tapi kalau saya ada di Jakarta, ya, saya sehat, nah selalu sehat ya saudara. Kecuali waktu itu kena COVID, saya pasti pimpin. Suara saya habis saja ya tetap saya pimpin, ya saya minta orang lain yang nyanyi. Benar saudara. Nah pada waktu bertemu dengan Tuhan itulah Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengoreksi diri kita. Dendam, kebencian, kemarahan, kepahitan yang masih ada, atau perasaan negatif lain, atau materialisme, ya, matre, atau hal-hal lain yang negatif yang ada di dalam diri kita, Tuhan bisa bukakan. Artinya kita diberi pengertian akan adanya dosa itu di dalam diri kita. Dan kita mau menyelesaikannya, saudara.
Kalau saudara tidak duduk diam di kaki Tuhan, saudara tidak akan menyadari, Ya malah ditambah-tambahkan ya dosa, kebencian, dendam dan hal-hal negatif lainnya. Makin bertambah kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Karenanya ya saudara-saudara, ayo saudara sediakan waktu setiap hari. Setiap hari doa. Paling tidak ya saudara doa pribadi 30 menit 1 jam. Kalau doa pagi bersama saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan akan pasti berbicara kepada kita. Ya waktu kita berdoa, menyembah, apalagi saat kita berdiam diri, Tuhan pasti berbicara, saudara. Pasti berkata-kata kepada kita. Dan Tuhan akan menunjukkan hal-hal apa di dalam diri kita yang mengganggu perasaan Tuhan. Jangan sampai ada. Nah, saya kadang-kadang membayangkan, saudara, dan ini akan terjadi pasti. Menghadap Tuhan, menghadap Allah Bapa di surga. Wah, semua keadaan kita dibuka, kita ditelanjangi. Dan kita bisa melihat parut luka hati Tuhan yang kita sakiti di jalan-jalan hari hidup kita. Dan betapa mengerikan keadaan itu jika kita tidak bertobat. Tapi kalau kita bertobat, saudara, tidak ada luka di hati Bapa di surga. Waktu kita menghadap Bapa, menghadap Allah Bapa, menghadap Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahan berdiri di hadapan Allah. Karena tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan yang kita lakukan, saudara. Nah, ini yang sangat penting, perasaan Tuhan. Tuhan taruh kesadaran di dalam diri kita. Taruh ya Tuhan kesadaran dalam diri kami akan keberadaan perasaanmu, perasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Maksudnya karena Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, perasaan Allah bisa membaca hati, pikiran kita, bahkan membaca seluruh kehidupan kita. Ayo kita berjaga-jaga. Jangan main-main, saudaraku. Ini firman bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya. Agar kita selalu mengingat fakta, realitas, kenyataan dari perasaan Allah. Dan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan perasaannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pertimbangkan dengan mengkaitkan perasaan Allah. Ini mendukakan hati Tuhan atau tidak? Menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ada satu lagu yang saya gubah, saudara, terkait dengan khotbah ini. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu,
Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan. Kalimat pertama ya saudara, ini bagus. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Melayani perasaan Bapa. Saudara bisa ke gereja tiap minggu, rajin. Kalau tidak menjaga perasaan Bapa dari menit ke menit, dari jam ke jam, percuma. Saudara bisa, bukan tidak bisa. Saudara bisa menjadi aktivis gereja, tapi kalau nggak menjaga perasaan Allah ya, percuma, sia-sia saudara, sia-sia. Ini yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Saudara jadi pendeta tapi tidak menjaga perasaan Allah, percuma. Contoh yang sering saya pakai karena itu paling objektif, itu diri saya, saudara. Biar menjadi pendeta juga dulu saya tidak menjaga perasaan Allah. Waduh, ampun deh. Ya saya tidak berbuat sesuatu yang memalukan, melanggar hukum, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Tidak membahagiakan hati Allah. Masih ada kesenangan-kesenangan yang saya lakukan atau hal-hal tertentu yang saya perbuat, yang itu tidak memuaskan hati Allah, tidak menyenangkan hati Allah. Tuhan hajar saya dengan banyak perkara, saudara. Dengan banyak hal. Tuhan menghajar saya luar biasa dengan banyak hal. Saya tidak bisa mengemukakan satu persatu, saudara. Tapi saya menyadari itu, saudara. Bagaimana Tuhan menghajar saya dengan banyak masalah yang berat. Waduh, ngeri, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan berkemurahan, masih memberi kesempatan saya untuk hidup sampai hari ini. Ya, tadi saya katakan bahwa contoh yang paling objektif itu diri saya, menjadi pendeta tapi tidak benar-benar menyenangkan hati Allah. Tidak sungguh-sungguh. Dan ini menjadi goresan di dalam diri saya yang, aduh saudara, kalau ingat begitu, aduh Tuhan. Untung Tuhan masih beri saya umur panjang. Kalau Tuhan tidak beri umur panjang, mati saya hari ini. Sudah tidak ada di sini, saudara. Saya tidak bisa khotbah ini. Aduh, kalau ingat Tuhan luar biasa ya. Kesabarannya memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Wow. Aduh, kalau Tuhan punya kartu kuning cuma satu, kita sudah habis, saudara. Kartu kuning Tuhan untung banyak ya. Salah prit kartu kuning, salah lagi prit kartu kuning. Kita dukakan hati Tuhan, prit kartu kuning, bikin lagi kesalahan prit kartu kuning. Tapi ingat, setiap kali ada prit kartu kuning itu selalu ada disiplin. Nah itu yang tadi saya katakan, Tuhan menghajar
dengan banyak hal yang luar biasa, saudara. Bersyukur kalau kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup. Dengan kesempatan ini kita mau berubah lagi. Sampai saya bisa mengucapkan ini ya. Bisa mengucapkan khutbah ini karena saya mengalami. Tentu sekarang kita tidak mau mendukakan hati Tuhan lagi. Tidak mau berbuat sesuatu yang melukai dia. Ya. Celaka sekali saudara, mengerikan saudara. Kalau sampai kita hidup mendukakan hati Tuhan. Kelihatannya semuanya aman-aman saja saudara. Ya. Kita mendukakan hati Tuhan kelihatannya aman-aman. Tidak. Pasti kita akan menuai apa yang kita tabur. Ingat itu. Perasaan Allah itu luar biasa. Harus kita junjung tinggi. Orang yang menghormati Allah. Menjunjung tinggi Allah. Orang yang pasti menjaga perasaannya. Apa artinya kita berkata, aku puji, aku sembah Engkau Tuhan. Tapi tidak menjaga perasaan Allah. Apa artinya? Saudara, buat Tuhan senang. Jadi hal-hal yang bisa mendukakan hati Tuhan jangan lakukan. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya tidak tahu hal ini mendukakan Tuhan atau tidak. Saya tadi katakan kalau kita berdoa setiap hari, doa bersama, nanti doa pribadi, Tuhan pasti berbicara. Pasti menunjukkan hal-hal apa dalam hidup kita yang mendukakan hati Tuhan. Pasti Allah berbicara, saudara-saudaraku. Pasti Tuhan bicara. Dan pasti Tuhan memberitahu hal-hal apa yang mendukakan hati dia. Kalau kita mendukakan Tuhan, langsung kita menyadari itu, kita minta ampun. Berikutnya kita bikin salah lagi, kita minta ampun. Apa yang terjadi saudara? Anda akan peka. Belum melakukan kesalahan itu, saudara sudah punya semacam alarm. Warning, jangan. Kalau kita langgar, wah, kita berduka cita. Langgar lagi, kalau saudara bertobat, lebih dalam duka citanya. Tapi lama-lama Anda akan berhenti dari dosa itu. Tapi kalau orang memang tidak mau bertobat, dia sudah diingatkan Tuhan memberi semacam alarm, jangan lakukan. Saudara lakukan. Sampai akhirnya, Anda tidak sadar Anda melukai hati Tuhan. Kita harus memilih menyenangkan Tuhan atau melukai hatinya. Melukai hati Tuhan demi kesenangan sendiri. Puas dengan perbuatan dosa. Puas dengan apa yang kita nikmati. Manusia lama kita nikmati maksudnya. Tetapi tidak memilih menyenangkan Tuhan. Sampai akhirnya tidak merasa bahwa dirinya melukai Tuhan. Tidak sadar. Karena sudah berpusat pada diri sendiri. Bagaimana menyenangkan diri sendiri. Bagaimana memuaskan diri sendiri. Dia tidak peduli perasaan Tuhan. Dan orang yang tidak peduli perasaan Tuhan, 100% dia tidak peduli perasaan orang lain. Apakah dia melukai orang lain atau tidak, tidak peduli. Tapi kalau orang memperdulikan perasaan Tuhan, belajar tidak melukai perasaan Tuhan, dia pasti juga peka terhadap perasaan orang lain. Dia juga tidak ingin melukai perasaan orang lain, saudara. Itu sudah pasti. Jadi kalau orang ya tidak peduli dengan perasaan Tuhan, dia juga tidak peduli perasaan orang. Jadi orang yang tidak peduli perasaan orang itu 100% tidak peduli perasaan Tuhan. Tidak peduli orang terluka, sakit hati, rugi, pahit. Dia tidak peduli.
Orang begini juga tidak peduli perasaan Tuhan. Dan kalau saudara melihat ya di media sosial, bagaimana pendeta-pendeta membuli orang lain. Itu lihat peta orang-orang yang tidak peduli perasaan Tuhan. Ya, terhadap orang salah saja kamu tidak boleh berbuat sebegitu bengis. Apalagi terhadap orang yang belum tentu salah. Dan ini merupakan peragaan ya dari anak-anak dunia, bukan anak-anak Allah. Peragaan anak-anak dunia. Walaupun seorang pendeta bergelar, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia seorang yang memperdulikan perasaan orang. Ya, nanti kita lihat di pengadilan, saudara. Saya mengatakan ini bukan sedang menyerang siapa-siapa. Jangan lakukan itu, ya. Jangan lakukan itu. Seperti yang sering saya katakan, diam, diam, diam. Rasanya mau bicara, rasanya mau balas dendam, rasanya mau berkomentar, tapi menjaga perasaan Tuhan. Ya udah diam. Demi perasaan Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan, diam. Saudara menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi pasangan hidup, menghadapi orang tua, mertua. Yang nyata-nyata itu kesalahan, kita diam. Kalau Roh Kudus pimpin kita bicara, baru kita bicara. Kalau Roh Kudus tidak pimpin kita bicara, kita diam. Bukan demi mertua, bukan demi orang tua, bukan demi pasangan hidup. Demi Tuhan. Demi perasaan Tuhan. Nah, kita punya 1001 alasan untuk bicara, untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Dengan alasan. Dan saya beritahu ya, kalau pendeta lebih pintar buat alasan. Teolog-teolog itu lebih pintar buat alasan. Tapi yang dipertontonkan sungguh tidak menjadi teladan. Ya, tapi kita diam saja ya. Kita lihat, kita diam, kita jangan ikut-ikutan, saudara. Kita diam. Kita menjaga diri saja sudah setengah mati, saudara. Ya, ngurusi diri sendiri saja tidak mudah. Bagaimana didapati Tuhan tidak bercacat, tidak bercela. Waduh, sulit. Apalagi ngurus orang lain. Nggak ada waktu, saudara. Tidak ada kesempatan untuk itu, saudara. Nah, ada satu lagu lagi yang terkait dengan khotbah ini, saudaraku, ya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Semua yang menyenangkan hati Tuhan. Semua yang memuaskan hati Tuhan. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Menjaga perasaan Tuhan. Artinya kita mau menyenangkan Dia. Di tengah-tengah kelam kabut hidup saudara. Di tengah-tengah kelam kabut hidupmu menghadapi masalah ekonomi, pasangan hidup, rumah tangga, mertua, menghadapi masalah anak, pekerjaan. Maukah saudara memperhatikan perasaan Allah? Apapun yang terjadi, yang penting tidak melukai hati Tuhan. Apapun yang terjadi, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, perhatikan apa yang kita ucapkan, perhatikan apa yang kita renungkan, pikirkan, perhatikan apa yang kita lakukan. Semua harus diperhitungkan, apakah dengan mengucapkan kata ini aku menyenangkan Tuhan atau tidak. Dengan memikirkan, merenungkan hal ini aku menyakiti Tuhan atau tidak.
dengan berbuat hal ini aku menyakitkan hati Tuhan atau tidak. Orang yang menjaga perasaan Tuhan, orang yang segenap hidup. Segenap hidup diserahkan ke tangan Tuhan. Orang yang menjaga perasaan Tuhan, menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, menjaga perasaan Tuhan itu membuat hidup kita disita, habis, dipersembahkan habis untuk Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah menyesal ya menjaga perasaan Allah. Jangan menjaga perasaanmu demi kesenanganmu. Menjaga perasaan orang hanya demi kepuasan hatimu, salah. Itu salah. Menjaga perasaan Tuhan. Tentu orang yang menjaga perasaan Tuhan seperti yang tadi saya katakan, pasti menjaga perasaan orang lain. Dia tidak ingin melukai, menyakiti sesama. Ini pesan Tuhan untuk saudara pada episode ini. Ya. Nantikan episode Wanita Surgawi minggu depan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.